Sini panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, diri sepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para kiai, para asatidz, para hujjah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdir kami. Khusus yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Salim Atos, Sohibul Majlis Al-Mukarram Bapak Ustaz Yai Haji Ahmad Mufi Ghazali, tak terlewatkan keponakannya Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Jazuli. Alhamdulillah seger jawabannya ya, Bapak Ustaz Fahmi Ibrahim dan para hadirin yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fitri wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iroda serta isinya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, nawak barokah, memperingati maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang disertai dengan amalan sholawat nariyah dan santunan anak yatim. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam,
serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan tausiah, nasihat-nasihat agama dari Ustaz kita Al-Mukarram Bapak Ahmad Syazuli. Wah, luar biasa ya. Saya senang kalau ada anak muda yang mengubah itu, soalnya langka. Dia nggak kayak saya ini udah metik, nggak kuat nanjak karena nggak bisa ngoper. Makanya ngajinya pelan-pelan aja, Di sebelah saudara kita dipanggil Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya giliran saya ya. Alhamdulillah input sudah banyak kita terima dari Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Syazuli ya. Itu kita jadikan input yang positif, dan input ini kita butuhkan karena tanpa input inilah kita tidak memiliki usaha proses berpikir. Makanya input dari manapun kita tampung, kemudian ditindaklanjuti dengan proses berpikir supaya ada output yang positif. Nah, ngolah pikir, jadi diolah, input itu diproses, diolah. Nah, ngolah pikir itu disingkat menjadi ngopi. Oke. Nah, orang yang mau mengolah pikirnya, dia pasti akan mengetahui perkara-perkara yang pokok, sehingga tidak begitu larut dengan masalah-masalah yang nggak ada pokok, yang cuma ribut doang. Sementara yang pokok-pokok penting terabaikan. Makanya ngopi itu yang enak gandengannya rokok. Ngopi, namanya. Nah, ngopi rokok kita ngorok. Akhirnya kita ngorok bareng Kak Warto. Yang mau ngopi silahkan ngopi, yang belum dibuatkan bikin sendiri boleh. Yang mau rokokan, kalau yang dengkulnya kakinya udah mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau belonjor silahkan belonjor. Kalau pinggangnya mulai pegel-pegel silahkan mundur cari sandaran. Jangan lupa carilah sandaran yang kuat. Jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti malah mundur kejebur, nggak mungkin.
Sekarang udah nggak ada sumur, yang ada mundur-mundur kecemplung kali. Ya, dulu kan santai sih enjoy aja, kita ngopi, rokok. Aku ya tak sambil rokok, enak sih kalau rokoknya enak. Kalau udah banyak orang, nggak mau ngomong. Masa enggak, pokoknya kita nyantai yang itu. Kenapa? Apalagi kita memperingati Maulid Nabi. Ya, karena kita cinta kepada Nabi. Kita wajib cinta kepada Nabi itu. Dan insya Allah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena Rasulullah itu begitu cintanya kepada kita. Jangan cinta cuma bertepuk sebelah tangan. Kita cinta banget di sini enak-enakan aja cuek-cuek ya. Kalau Nabi Muhammad cinta banget sama kita. Bukti cintanya dunia itu konglomerat. Rasulullah itu konglomerat. Sayyidatina Khadijah itu kaya lah ya saudara. Siapa bilang Nabi kita miskin tersinggung? Kalau dikontrol makan miskin lah. Siapa bilang kaya lah ya. Ya, demi umat memikirkan umat kekayaannya habis demi kesejahteraan umat. Betul ya? Dulu Nabi sebelum diutus jadi Rasul kaya raya. Begitu bertapa di Gua Hira, dapat wahyu dia akan jadi Rasul. Kekayaannya habis dikorbankan untuk perjuangan Islam demi cintanya kepada umat. Nah, sekarang alhamdulillah kalau kaya ini dulu ya waktu jadi tukang las kontraktor ya saya kaya. Begitu saya berhenti Pak jadi tukang las, tambah kaya kan jadi ustaz. Dulu rumah saya petakan, sekarang rumah saya 3 lantai Pak, besi semua. Kenapa? Yang bikin saya sendiri, yang las saya sendiri, tukang las, tanpa pemborong dan lain sebagainya. Boleh disaksikan, nah itu bedanya saya dengan Rasul. Itulah istilahnya Rasul. Rasul sebelum jadi Rasul, kaya raya, belum jadi Rasul, kekayaan dihabiskan demi cintanya kepada umat. Nah kalau saya sebelum jadi Ustaz miskin, begitu jadi Ustaz tambah kaya. Walaupun kata Kiai Ghazali, saya itu belum kiai karena masih miskin. Kata Kiai, kenapa biasanya kalau ada kiai mesti ada bunyai. Nah, saya nggak punya bunyai, Pak. Karena yang tanggung jawab Kiai Rufi, kapan mau mencarikan saya bunyai supaya saya nggak miskin terus. Jadi termasuk doa apa kan? Saya kalau ada orang ngomong nggak tuntut, jangan ngomong doang lu buktiin dong. Itu ya nggak? Ngomong gampang, ngomong. Ya, buktinya mana? Pasti apa tidak? Jangan ngomong orang itu, nggak ada kepastian, nggak ada bukti. Ngomong kok. Kalau diributin itu ngeributin pepesan, nah iya, karena sekarang ya, ayo ngopi. Sekarang ada ngopi. Aduh ini, aku bingung ini mau sampai jam berapa dah? Coba ini rokok pun mau bumi tuh, siapin dong. Jadi kalau ngabisin sampai subuh ini, 3 bungkus kopi masih sempat kita tambah 1 lagi. Kira-kira gimana kira-kira ini? Terus, jelas lah. Oh ya, nah. Ya, mau nggak mau jadilah di hijau. Dan alhamdulillah ya kita kok dipilihkan dan dipilih oleh Allah menjadi umat akhir zaman, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dikasih uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling enak itu ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, paling enak. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh beliau, Ahmad Al-Juli, karena Nabi Muhammad itu manusia. Gitu. Kenapa kita enak ini Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu manusia. Istrinya berapa lagi? 9. Sama berapa? Kita belum ngikutin. Ngomong mana enak? Karena ngikutin bisa. Berani ya? Ini lebih berani. Berani ya? Salah ya? Nah, itu. Daripada ngikutin pepesan kosong, ya kan? Itu. Bukan pepesan kok. Enak, Nabi itu manusia. Nah, hebatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau manusia dan mengerti manusia, berusaha untuk memanusiakan manusia.
Makanya alhamdulillah. Dan misi pertama yang dibawa Rasulullah memanusiakan manusia. Makanya wahyu yang pertama beliau turunkan, yang diturunkan kepada Rasulullah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Padahal yang dibaca belum ada. Dan Rasulullah dinyatakan umi. Nabi umi. Tapi disuruh baca. Yang dibaca belum ada. Wahyu satu-satunya yang turun baru Iqra itu. Bismillah. Atas nama Roh, atas nama Tuhan. Dari sini Rasul kenapa? Tuhanmu, pola yang mencipta. Kenapa dulu? Nah, setelah Bismillah dikala dikola, baru Rasulullah diberikan wahyu lagi. Kolakol insana min alam. Rohmu yang harus atas namakan rohmu itu adalah kolakol insana. Dia yang menciptakan manusia. Mulai dikenalkan dulu tentang manusia. Siapa manusia itu diciptakan dari apa? Manusia diciptakan min alaq. Dari alaq. Alaq itu sebenarnya sesuatu yang menggantung. Tapi gantungan. Ya, kemudian ditafsirkan sesuatu yang menggantung di dalam rahim, di dinding rahim. Akhirnya diartikan sebagai darah. Dari darah. Gempa darah-darah yang menempel di dinding rahim. Makanya ketika wanita itu hamil, nggak keluar darah headnya. Nah, makna lain dari situ, alatnya adalah manusia itu dikatakan menjadi sesuatu yang menempel atau menggantung. Menggantung kepada apa? Gantungan. Jadi manusia itu disadari atau tidak disadari butuh banget sama gantungan. Dan selalu bergantung kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pada berikutnya nanti Allah tunjukkan kepada gantungan itu cuma satu. Siapa? Allahus. Hanya Allah satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Jadi kita disuruh belajar jadi manusia yang manusiawi. Dan alhamdulillah ya ini karena sadar atau karena nggak sadar ya saya bersyukur saya ya kan? Bersyukur itu apa kan tadi begitu, syukur itu lawannya kufur. Jadi kalau ditanya syukur itu apa, syukur lawannya kufur. Kufur itu apa? Kufur itu tutup, aparo. Makanya orang yang kufur, orang yang kafir itu orang yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawatun wa lahum azabun adim. Siapa yang ditutup hatinya? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu kata Allah. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup. Jadi kufur itu artinya orang yang tertutup. Syukur lawan katanya kufur. Berarti orang yang syukur adalah orang yang terbuka. Artinya orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka hatinya untuk senantiasa siap menerima segala sesuatu, kemungkinan apapun yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Kapan? Sekarang, saat ini, di sini. Enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terus kopi. Buat. Kawan saya, nggak usah terlalu tegang. Umat Nabi Muhammad nggak boleh tegang, santai, enjoy, ya kan? Kalau kita mau siap jadi umat Nabi Muhammad, harus siap menjadi ahli surga. Karena Rasulullah itu ahli surga. Sohib usaha, kalau sampai nggak siap jadi ahli surga, berhenti.
Berhenti jadi umat Rasulullah. Ngapain? Rasul itu ahli surga. Nah, ahli surga itu ada nggak orang susah? Di surga ada orang galuh? Yang ada senang, nikmat, bahagia, enjoy. Makanya ayo belajar senang dari sekarang. Jangan ada galuh, jangan ada khawatir, jangan ada susah. Biar jadi bersyukur nantinya. Kalau galuh, khawatir, susah, ini nanti nggak bersyukur. Itu yang membuat hati tertutup. Itulah yang disebut bisalah. Ayo latihan dari sekarang, mumpung ada masih. Ini Riyadul Jannah menurut Rasulullah. Walaupun kelihatannya orang kobor, rokokan, gawat. Tapi ini Riyadul Jannah. Apa? Hilaful zikri. Halakon zikir Riyadul Jannah. Kalau baca kiai Ustaz, kan dengar kiai Ustaz ngaji itu. Sahabat Nabi itu dibilang, kalau kamu lewat taman surga, mampir. Itu kiai yang nyampaikan, Ustaz nyampaikan. Katanya sih sabda Rasul kan gitu. Katanya sabda Rasul. Kita percaya. Karena kita jauh kiai, kita nggak ketemu Rasulullah. Oh nggak kiai bilangin nggak tahu. Kiai jauh, kata kiai si sabda Rasul. Betul ya Ustaz? Nah gitu loh. Jadi Rasul bilang sama sahabatnya, kalau kau melewati taman surga, mampir. Masih di dunia sebelum mampir di taman. Sabda di mana dijumpai? Ternyata Riyadul Jannah di dunia filakut zikri, halakul zikir taman surga. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang galuh. Ada yang galuh? Ada yang galuh? Enggak ngaku itu lah. Enggak jujur, kadang suruh jujur. Jangan membiarkan kebohongan-kebohongan yang ditutup dengan kepalsuan. Tidak usah lah. Jujur apa adanya. Yang galuh Pak saya ngantuk, galuh besok kerja, tulis kok pulang ada cuma ngopi kok. Udah mulai kafe, mulia kafe, aku tak ngaji DP. Memang ngaji kok buat orang lain, ngaji buat diri sendiri loh. Tak usah ya. Saya ngaji didengarkan boleh, nggak didengarkan boleh, yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel keset sambil mainan HP. Keset apa ini? Please. Saya itu maksud saya. Enjoy ini yang memproduksi rokok enjoy ini almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Karim Madura. Diproduksi di Malang dan di Sidoarjo. Aku dikirimi enjoy. Jadi ahli surga itu enjoy. Rokoknya pun enjoy. Makanya sudah dicari. Ahli hisab. Tapi kan menghisab diri sendiri. Tapi bukan promosi ya. Bukan Pak, bukan promosi. Kebetulan. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi insya Allah kalau kayak Habib masuk putranya dengar dan tahu, mungkin dia ke Jakarta, paling tidak nanya Cak Warga nomor rekeningnya piro. Nah ya, ahli surga itu nanti begitu tadi ada paketannya Habib sambil duduk kan. Oh yang diceritakan itu. Kalau di Quran kan sudah kalau lazim kan. Nah ini nggak mungkin bohong. Nikmat banget Pak. Alhamdulillah. Nikmat tempol, kayak hidup kayak begini nikmat tempol. Kamu mau kopi ireng? Kan sama gelas. Ini loh, nikmat hidup kayak gini nikmat tempol. Lah kok pengen menikmati hidup kok harus kaya dulu, harus jadi kiai kondang dulu, harus jadi pejabat dulu, untuk jadi pejabat harus nyalek dulu. Iya nek jadi wong nanti. Nanti ngomong kosong. Saudara-saudara nanti kalau saya dipilih jadi lurah tusukan, Allah ngomong kosong, kok jangan pilih aku. Saiki
sekarang saat ini di sini. Masuk nanti. Ini mau yang mana? Lu sama tiru. Coba sana orang kopi ya. Sampai lu kopi ya, Bang. Kau sudah ikut enggak boleh. Gitu Pak, surga apa Pak? Surga dunia, tuh kesaksian. Jadi Bapak memandang saya ahli surga. Wajar nggak? Wajar nggak? Mudah-mudahan jenengan tidak termasuk orang yang selalu yang nggak berani ngomong gitu ya. Jangan berarti. Loh. Kalau kita jadi umatnya Rasulullah, nggak nyontoh Rasulullah. Hal yang kecil-kecil yang kita contoh dulu, yang kita bisa. Yang berat-berat yang sholat sampai enggak, kakinya nggak pernah bisa sampai ya. Tapi yang ini kan iso. Rasulullah beliau pernah menyatakan menurut Dewi para kiai dan ustaz. Tapi menurut kiai dan ustaz, itu sabda Rasul. Rasulullah pernah gini, mungkin bapak-bapak pernah dengar. Baiti jannati, ada saja. Rasul menyatakan baiti jan masih hidup apa sudah wafat beliau? Masih hidup atau bapak? Masih hidup. Saat itu kan di rumah beliau kan. Loh, itu kita contoh. Ya sekarang saat ini di sini yuk semua katakan baiti sama nanti. Cuma nanti tak kira-kira saya kalau mau gini-gini jamin pasti masuk surga apa enggak? Gua demen yang begini, gua demen. Jangan belum tentu. Ngapain pada capek motor dia belum tentu bayarannya. Bodoh ini orang pikir. Umat bingung. Udah khayal terus. Makanya loh. Ngaji tuh orang pikir ada Quran itu kan petunjuk itu input supaya dia orang input itu ya apa dibukti kan enak kan kayak apa itu. Jadi coba deh mari kita sambil ngopi Quran Pak yang mau belum bikin kopi bikin udah santai aja karena nggak harus mendengarkan saya kan mau gendeng semua. Kalau kok kadang-kadang ya pas gendeng ya gendeng, pas apa ya? Manusia apa ya? Manusia itu ada baiknya, ada jeleknya, ada benarnya, ada salahnya. Ya sama manusia, saya syukuri. Contohnya kita harus siap membuka diri, ya membuka diri untuk menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah kepada kita saat ini, sekarang, hari ini. Nah, sampai saat ini, sekarang hari ini, saya ditakdirkan Allah jadi manusia. Jadi saya jadi manusia ini maunya siapa? Aku nggak pesen kan? Jenengan pesen dulu. Pesen nggak jadi manusia? Pesen apa tidak? Udah manusia, laki ya Pak? Laki. Jadi kalau ini kehendak Allah, kita jadi manusia laki-laki wajib apa sunnah? Apa makruh? Loh, ini kan yang punya mau Allah, aku nggak pesen kok jadi manusia. Tahu-tahu Allah ciptakan saya jadi manusia, jenis kelamin laki-laki. Lalu saya terima, ini mau negosiasi Allah, tak syukuri. Bukti rasa syukur saya laksanakan kewajiban dari Allah. Jadi Allah wajibkan saya turun ke muka bumi untuk berperan menjadi manusia, jenis kelaminnya laki-laki. Ya udah manusia ya manusiawi, laki-laki lah. Ya manusia laki-laki itu manusia. Ya pengisan. Anak kok masuk arah kucing. Lele pengisan kok. Dia nggak tahu ya, dengan sewu mau mantes nih, mau aku lanang, laki-laki, misalnya, gitu bener, ngopi, rokokan, gitu bener, jujur, melihat cewek cantik senang apa tidak? Manusiawi. Lebih bener, Laki-laki ya kata. kan gitu. Lalu dipilih mau lanang kok. Loh, saya ini jadi mau lanang. Bermosen enggak, gondrong enggak tahu. Ngopi enggak, ngerokok enggak.
ada wanita cantik kagak demen. Lo buat apa kan jadi wong lanang aja apa kok jadi wong lanang nih? Lagi apa sih? Enggak disuruh jadi malaikat. Ini kan kadang-kadang salah kaprahnya berang-rel. Diwajibkan Allah jadi manusia, malah kepengen jadi malaikat. Kelakuannya enggak kayak manusia. Gitu. Mulanya kayak gini kata Ustaz, enggak disuruh nyontoh malaikat. Malaikat gak mangan, dulu makon gak mangan. Matek mana ya? Ayo. Bisa rasa dalil-dalilan. Dalil itu orang nggak yakin, masih penelitian dalil itu. Orang yakin nggak perlu dalil, bukti kok. Karena nggak bukti nggak bakal diperdebatkan. Ini bukti nikmat. Nikmat apa? Ngopi. Makanya debat nggak rampung-rampung itu karena belum masih itu. Bener nggak mungkin bener itu satu, pasti bisa diterima akal. Makanya dalam Islam syarat wajib bukan hanya balik tapi berakal. Gimana disyaratkan wajib berakal itu gua apa akali? Di Quran ya Ustaz. Nah, ini ku dibenerno nek kalau salah apa disalahno. Kalau saya salah disalahkan nanti tambah salah. Kalau saya salah benerin aja. Jangan ngomong jenengan. Setuju enggak? Saya siap dibenarkan. Kalau saya salah, sama salahkan, tambah salah aku. Benar-benar. Di Quran itu banyak sekali itu kalimat-kalimat apalah taklun, apalah tatafakarun, apalah tatadabbarun al-Quran. Alhamdulillah memiliki ada tafsirul Quran. Saya yakin udah khatam Quran sudah khatam Quran berapa kali satunya? 10 kali ya? 10 kali. Khatam Quran. Ada pesan apa yang sudah diterima dari Al-Quran? Tidak tahu. Hah? Maaf Pak. Nyunan ya. Punten. Saya dapat WA atau SMS dari almarhum Habib Salim. Saya membaca, ada nggak pesan yang saya terima? Ada. Ada apa tidak pesan yang saya terima? Ada. Karena saya membaca. Lu jadi mau coba sampai dari 20 kata, mau kan nggak terima pesan? Mau coba tuh? Baca apa tidur? Halo. Halo bro. Ayo mau pikir ngopi kok. Gimana kopi ini dengan dimanfaatnya? Terima apa 30 juz terima pesan tidak lucu ya dapat pahala oh iya berapa 100 aku belum kalau dibaca sholat sambil berdiri saya membaca kitab An-Nasr dunia itu ya saya kulimam baru kata 6 saya kira untuk bilang apa al-hadad itu kalau Al-Quran dibaca dalam keadaan sholat berdiri 1 huruf 1 oke kapan? Nanti ya kan? Nanti kapan? Mati kapan? Kiamat kapan? Nanti. Dari zaman Nabi kan masih nanti sampai sekarang. Halo. Sama belum? Di sini orang tukang nasi oleh aku enggak? Meninggal. Oh Pak itu, usaha itu. Oke, foto tukang las. Jadi kalau Pak bisa kok hubungannya akeh aku kosong nih. Bantu jalan kok, nggih, pagernya, pintunya itu ukhuwah tukang las ya. Oh iya, karena ada ukhuwah mengenai ukhuwah masa. Makanya kita ini kalau ukhuwahnya masih boleh-boleh makanya kita suruh menang sama Cina benar nggak? Dalam hal ekonomi sama Cina nggak bisa kita punya ukhuwah Islamiyah Cina punya ukhuwah Cina iya jadi betul sama-sama belajar di Indonesia
Nek sampean belum rego 100. Gandrul. Tapi nek Cina sing belum yo 90, Pak. Beredar di pasaran, Cina pakai bandrol 100, untung 10. Sampean bandrol 100, bangkrut. Makanya kalau sampean benar-benar ukhuwah Islamiyah, yuk mulai sekarang ini toko material Pak Haji, itu murah material Cina. Walaupun beda 10.000, Pak Haji nengkene Cina 100, Pak Haji 110, beli sama Haji. Kalau mau kuat ya, beli sama Pak Haji. Oh, jangan nih. Setahun dipraktek no gulung tikar dan mulai ngaku gitu. Tahu santara tangan sih no, tahu satu mulai. Apa sih ini sama? Yang bikin Cina kaya siapa? Negara yang punya kita yang kaya siapa? Yang kalah siapa? Ayo, uang masjid ditumpuk di bank. Saya ngambil siapa? Pengusaha besar Cina. Cuma masjid bisa mulai di bank. Oh, saya lama di foto rumahnya dulu. Makanya duit masjid salurkan kan ada jalan yatim. Masjid salurnya serahkan ini, berikan anak yatim. Ini digede no. Tidak kan? Tinggal. Amin. Coba. Buatan bukan ngopi. Bangga ada yang bikin waktu. Duit apa? Itu kan kita. Yang pakai siapa? Kalau uang sampai miliaran gitu. Kita kalau satu masjid 100 juta umpamanya. Berapa masjid se-Indonesia? Terus yang mau pakai uang itu siapa? Terus bunganya kemana? Ayo malah pikir. Terus yang maju siapa? Terus yang bikin mereka maju siapa? Jadi duit masjid itu banyak. Kalau yang hidup habisin aja nggak apa-apa. Alhamdulillah di padepokan saldo minus. Wah ini Pak, saldo minus 70.000, saldo minus 80.000, saldo minus 200.000. Biasa padepokan biasa. Terus kan jumatan di padepokan minus. Duit kontak nggak receh kaduku. Makanya alhamdulillah tanya Kiai Haji Ahmad Ruhi Gojani pernah nggak khutbah pulang di amplopin? Halo, kalau di amplopin nggak ada pengurus? Ya. Di amplopin apa kan? Wes maklum nggak ada duit kok. Saldonya minus kok. Kalau di amplopin katanya kamu boleh tinggal empat minus. Tapi alhamdulillah, nah kita lama ini. Ya benar, saya kalau ke diundangnya sini pun asal saya tahu diundang kamu datang. Itu nggak mikir panjang saya. Pulang di Sangoni alhamdulillah. Pulang nggak di Sangoni ya masalah. Nggak bisa bercanda. Ini gayanya cawarno ini gayanya. Wes kalau aku berguna bagian ngaji, bagian ngopi. Bon, anda dia. Jadi itu bersyukur itu. Lawan katanya kufur, kalau kufur itu menutup diri. Berarti lawan katanya syukur itu membuka diri untuk siap menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah kepada kita saat ini, di sini, sekarang. Nah salah satunya saat ini saya masih disuruh jadi menungso. Saya walaupun ganteng tak syukur ya. Ya, di jejer foto kamu ambil salju ya ada. Ya. Baru kali aku benar saja. Oke, jadi aku senang ini ya. Aku mulai ambil. Kalau di JKS itu HP baru 26 ngumpul selesai itu. Masih ke bulu, paha satu kemudian. Saya pernah dirawat itu. Karena jantung berarti saya makan cuma nasinya aja kan lebih dari dokter diberikan dari dokter jadi ya seperti jadi mosok kiai takut sama kambing kiai itu takutnya nggak sama Allah katanya gitu katanya wah wali sampai saya hitung seng lapangan kali lapangan cuman sekarang udah mulai nggak bisa
Karena apa nggak bilang kalau nyangkut di sini. Kemarin saya coba waktu saya ngantri di sini kan itu kayak enak dulu ya sosnya itu. Terbubur. Paling suka ya kok ada daging nyangkut di sini. Ya kan bisa menyangkut. Enggak dileket. Alhamdulillah. Ya itu memang adanya begitu ya kita syukuri. Jadi syukur itu jangan kalau cuma punya duit banyak. Tambah bisnis dapat duit banyak, alhamdulillah. Wira nggak dapat duit, bisnis tanah, ya kan kalau kayak akeh, survei sana survei sini, ngeluarin duit buat kopi, buat rokok, buat itu, teh akeh, batal, alhamdulillah ya. Jalan, orang teh akeh, batal mulai kalau mediator deh. Benar, syukur model ini. Bukannya baik buruk ya Allah yang berikan kepada kita. Keburukan itu tak belum Allah yang datangkan. Kita syukuri. Kenapa kita bersyukur? Justru dengan keburukan yang datang itu Allah sedang mendidik kita, mentarbiyah kita supaya bisa jadi orang yang sabar. Kalau orang yang sabar itu pahalanya digoyri hisab. Gak ketung. Nah dihitung duit cuma 100 juta itu gak apa-apa nih bener. Anugerah dari Allah karena sabar. Aslinya kita ini gak bakal bisa sabar. Bukan saya yang sabar, bukan saya yang bisa sabar. Tapi Allah yang menganugerahkan asoburnya kepada saya dan begitu. Bersyukur apa tidak? Dipercaya sama Allah menjadi kepanjangannya ke muka bumi ini. Kuat. Nggak ada kekuatan saya. Allah yang memberikan kekuatannya itu kepada kita. Alhamdulillah. Ya, aku ini kok. Itu loh, mestinya begitu syukur itu. Makanya ulama kita tadi ajarin dari saya. Pokoknya kalau hatimu senang, menerima apa aja yang didatangkan Allah, hatimu senang. Syukurnya aja ngomong alhamdulillah. Tapi disambung titik. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah. Alladzi binikmatihi yang dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tatimus sholihat menjadi sempurna kita berbuat kebaikan. Nek oleh akeh makin bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Jadi tak bilang ada yang pelit mestinya alhamdulillah. Ojo diomongi, nek gak ana wong pelit, gak ana wong romaniku. Nek gak ana sing pelit, kok mesti ngomong. Halo. Nek ketemu sing pelit, tetap alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan dibagi Allah segala keadaan yang didatangkan, maka Allah yang datangkan untuk mendidik kita. Robbana makhlaka hada. Allah di Allah itu gak ada buruk, gak ada salah, yang ada damai. Allah saya ya nggak tahu, Allah jenengan ya. Allah jenengan saya nggak tahu, Allah saya maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Allah saya nggak tahu, Allah jenengan nggak tahu, nggak beda ya. Dan kita kan nggak tahu juga itu Allah saya nggak kenal. Dan Allah saya itu punya gapura di mana-mana. Halo, Bapak tahu gapura? Gapura tahu ya? Apa yang terlintas di hati Bapak tentang gapura itu? Itu macam-macam berjalan, macam-macam. Ayo, gapura itu apa gapura? Pintu gerbang, pintu gerbang. Namanya aja pintu gerbang, mesti ada pintu. Ada pintunya dong? Ada nggak gapura yang ada pintunya? Nggak ada. Kalau ada pintunya namanya kusen. Loh. Ada gapura yang ada pintunya? Nggak ada. Yang ada pintunya kusen. Gapura itu nggak ada pintunya. Halo. Sampai jalan-jalan mau ke Tuban misalnya, ke tempat Akwato, lewat jalan Gandul Pantura. Rumahnya seberang alun-alun. Masjid Agung Tuban. Itu ada makam Syekh Abdul Mahmud Ibrahim. Yang berangkat ada Bum, ada pasar buah, tidak apa. Anak gapuro. Lalu begitu nyari-nyari alamat, itu gapuro nih, gitu. Seneng nggak?
Begitu melihat gapuranya senang nggak? Baru melihat gapuranya sudah senang. Kenapa? Setiap ada gapura pasti ada jalan. Betul. Ketika kita masuk jalan itu pasti ada kehidupan. Kehidupannya mungkin makmur. Gini betul. Warganya makmur. Jadi warganya gak makmur. Jalur urunan. Jalur urunan nggak gapura. Boro-boro nggak gapura. Nunggu bayar kontrakan itu bulan enggak. Gini betul. Itu. Dan mesti terbuka ada pintu. Nah, itu orang itu gapuranya selalu terbuka. Makanya kalau beliau tadi baca Al-Qur'annya Innallaha Ghafurur Rahim. Ghafurun itu kata dari Ghafaro. Karena orang dulu nggak bisa baca Arab, kalau di sini udah bisa baca lah. Ghafaro mesti ditulisnya pakai huruf Latin menjadi Ghafura. Gini bukan? Wong Jawa nyebut Gapura. Jadi Ghafuronya Allah itu, Ghafaronya Allah itu selalu terbuka lapang-lapang, tidak pernah ditutup. Sama yang pelit Ghafaro, yang sugih Ghafaro, sama yang baik Ghafaro, yang jahat Ghafaro. Jadi dosa itu nggak banyak sebenarnya. Menurut Allah saya ya, dosa itu cuma satu. Terus pokoknya mau dianggap kontroversi, mau dianggap pokoknya terserah harta, habis mau kurang ajar itu sesat. Gue tidak terserah habis, tapi mau dianggap sesat monggo, dianggap apa monggo, elek ya monggo. Terus ini kelakuannya Cak Warto dari sana ya, saya syukuri alhamdulillah. Enggak ada beban, merdeka. Apa? Merdeka itu. Karena nggak ada beban, saya nggak terbelenggu hidup saya. Namun saya cuma pengen dipuji sampean, pengen dialam, pengen dianggap orang baik, dianggap orang soleh. Orang ngangguk jas orang ini. Aku ngangguk ini Pak aslinya. Aku bingung dalam penduduk. Saya mau di belakang dulu ke depan. Nanti kalau saya ke depannya kamu coba kamu itu ngomong dong aku raiso. Kacau saya kira bener ya. Yang ini kan gak dilakukan dulu ngomong Pak Satera. Paling apa tuh kami kan ramah jati, baru orang dari kami kan jati. Bintang ini ya, tadi ngomong dulu, tadi ngomong apa? Masih ngomong ngopi. Enak kan? Ya enak. Di Quran kan sahabat nanti kalau salah benerin aja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik. Terbuka nggak Ghafaronya Allah? Penting ojo musyrik, jangan selingkuh sama Allah. Allah Maha Pencemburu, hati-hati. Cek ya. Ini kata kan lu tak aku dibilang pelit sama otak sama jaduli. Terus besok kesini bawa duit segepok. Benar bilang pelit sudah alhamdulillah ada yang pelit jadi kelihatan ya. Cuman syukur. Kalau nggak ada pelit kan nggak. Makanya tadi bilang miskin itu senang. Kata kali bilang pelit, akhirnya bilang pelit siapa? Yang suke-suke. Mau parah dibilang pelit tentang mungkin lah. Nah kira-kira begitu. Jadi itu, ayo kita syukur. Kita jadi manusia dulu karena apa? Rasulullah itu begitu dibimbing. Lalu nanti kalau sudah kenal kamu itu manusia, kan ikhrok kita lagi pola rencana min alat. Ikhrok baru buka akrom. Kalau sudah tahu dirimu, tuh muliakan Rabbmu. Jangan muliakan Rabbmu. Jadi kita memuliakan sesama itu karena Allah, bukan karena aku mulai itu orang gue kayak gini jangan boleh apa-apaan nih. Jangan boleh. Itu
wis kok muliakan Allah, Allah muliakan dia. Asal sampaikan diri sampean sebagai manusia pasti dimuliakan oleh Allah. Dan kalau sampean sudah manusia, yakin pasti memuliakan Allah. Kita dengan sesama mesti saling rukuk, saling hormat menghormati sama Allah sudah pasrah kita. Ada kemakmuran. Itu baronya Allah luar biasa, terbuka ada jalan, kemudian nanti ada kemakmuran. Makanya pengen tinggal di anak, pengen depan dua anak, sing usahane macet ben lancar. Nek duwi sithik pengen akeh istighfar. Pindah ini miturut gawe ustaz para kiai. Nah, menurut gawe para kiai itu sabda Rasul kan gitu katanya. Saya nek Arabnya salah sama bener. Man aksara minal istighfar ja'ala maulahu min kulli doikin farajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syekhuna Khalil Bangkalan itu ada 3 pengusaha. Yang satu usaha pertanian gak panen-panen. Yang satu pengusaha bisnis bangkrut. Yang satu kawin bertahun-tahun nggak punya anak. Semua cuma dikasih amalan istighfar sing akeh. Ngomong dulu. Istighfar. Sing pedagang itu dia usaha istighfar sing akeh. Yang petani istighfar sing akeh. Yang nggak punya anak istighfar yang akeh. Nanti dia bingung. Nah sampean itu kan beda-beda, itu pengusaha, kalau petani kayak gak kok ecek kan, itu wes gak apa-apa lah itu inputnya dari Al-Quran kok. Mau surat apa tanya Ustaz? Surat Nur apa surat apa? 30 apa? Pas tulis. Nah, ini bukan Gofaro. Gapuro, Pak. Tadi kalau dijajah ini ya, jangan saya nanti dia ini yang dijajah. Jadi kira-kira gitu. Udah kita bersyukur, kita ikutin gawe Pak Ustaz itu. Ayo kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Artinya buka diri kita. Jangan sampai tertutup. Jangan. Beres-beres sama Nabi yang terus. Saya dulu 4.444 tiap hari Jumat. Alhamdulillah Allah berkahi. Saya pertama bangun langgar. Itu ya berkah Nabi ya. Karena orang yang ikut saya, kan tidak pernah ngaji apa-apa. Bawa kerikil, kerikil itu 4.444 kerikil. Jadi ada yang badannya cepat, kalau dia enggak. Nanti selesai ngambil kerikil lah. Jadi itu lah. Kalau kerikil habis berarti sudah berdoa. Dan doanya gampang. Habis itu doanya ini simpel kalau saya. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli dunubi wa habli pulusan mengatai milyari rubiatan innaka antal wahhab. Amin kan? Amin. Kemarin besok kita pertama selawat dulu. Kepada Rasulullah, tawasul kita Rasulullah yang akan menyampaikan kita kepada tanpa Rasulullah nggak nyampe kita. Kalau miliaran diganti triliunan bisa dong? Miliaran diganti triliunan. Pertama ya. Awal dulu. Kan gapura dulu terbuka, baru ada jalan keluar, baru ada kemakmuran. Makanya Nandungo itu mulai istiqmal. Nabi Sulaiman minta kerajaan langsung dikasih. Minta itu wanita cantik itu baru kita datang. Di Quran ada, kalau sampai nggak menerima pesan dari Quran, kamu tuh dari motor nggak terima pesan. Itu kalau orang membaca nggak terima pesan itu bukan membaca, baru latihan tata cara membaca Al-Quran. Nah ini itu boleh loh. Harkat ini jawabnya patah harkat ini ekwa itu baru belajar tata cara membaca. Nah sudah bisa baca mesti nerima pesan. Lucu enggak? Baca kok nggak terima pesan, konyol enggak? Konyol dan lucu, makanya bikin ketawa. Mulai sekarang belajarlah menertawakan diri sendiri dan berhenti menertawakan orang lain. Bikin galuh, bikin sakit hati menertawakan
tertawakan diri sendiri sama banget ya. Itu rajin menertawakan diri sendiri. Ngapain menertawakan orang lain? Kayak itu bilang begini sampai kakak dulu kakak orang aku malah tenang. Aku dulu dewe. Jadi jadi kok nanti Allah mengampuni mimpi. Ya Allah ampunilah segala dosaku. Kalau pernah ampuni segala dosaku ya Allah pahami. Maka berikan dong kepadaku. Anugerahkan kepadaku apa? Pulsa. Jangan pulsa ya, jangan pulsa. Kalau pulsa nanti malaikat bingung enak aja. Memang Allah konter HP kan jangan pulsa. Yang jelas kalau melakukan proposal sama Allah itu maha kaya. Pulsa ya. Jadi kan menertawakan agama. Enggak, saya kalau ngomongin orang di depannya kita itu ada dosa-dosa yang harus kita cek balik karena kita sering ngomongin orang enggak di depannya. Pernah nggak ngomongin siapa? Yang diomongin apa ya? Jeleknya kan? Bisa enggak? Udah mati aja orang yang diomongin jelek-jeleknya. Kalau berani ngomongin terus kita beran loh. Ngomongin setan? Sering. Kebaikan apa keburukannya? Keburukan. Dibuatnya. Ngomong depan orangnya kan, hampir nggak marah. Sampai anak terlalu ini, hampir itu arah ya Allah. Enak bersama dengan hampir. Aku mah biar baru kenal. Jadi Yogi kalau itu baru 2-3 kali lah. Pertama ketemu di masjid lah di Padepokan waktu pemilihan apa itu lah. Dan alhamdulillah di Padepokan kegiatannya tuh sering di sana walaupun saya nggak pakai aku ini lah main itu nggak pakai kegiatannya itu ya RMI juga pelantikannya di sana. Dan apa semua pelantikannya orang-orang nggak bisa pelantikan di Padepokan pelantikan orang lagi pandemi lah. Alhamdulillah. Jadi gitu, beli urusan. Pokoknya kalau bisa Pak ampuni ya Allah, berikan aku duit tuh. Kan mereka bingung, kawan loh, kalian apa-apaan nih? Kok jalur berikan Gusti Allah? Iya. Loh kalian apa jamu nih rezeki aku? Iya, aku sholat aku jalur. Rofi Fili, Barhamni, Wajiburni, Warfakni, Warjukni, Wah gini, Wah Afini, Wah Kuali, 8 sudah dikabulkan semua. Itu masih dulu. Aku juga kurang apa, sholat sudah tepat waktu jamaah di masjid, tambah buka segala doa kok belum kabul-kabul saya bilang. Jangan mengecilkan orang. Doamu semua dari kabul. Apa yang kamu gak kabul? Gak kau dipilih, itu bilang sendiri. Barang kamu disayang sama. Wajur nih, diperbaiki kehidupan. Barang ini diangkat derajatmu, lebih tinggi daripada kambing. Mau kurang apa loh? Makin dikasih petunjuk, kita bisa jalan ke masjid. Tapi ini, mungkin dikasih sehat. Bapak ini dimaafkan kalau itu al-ghafur. Iya Pak, tapi kalau nggak punya duit, planning dulu nggak? Ternyata nggak punya dosa, nggak punya duit tuh, terus saya tanya, tadi sholat minta duit nggak? Kok nyalahnya Gusti Allah ya aman. Ya lupa, saya sholat minta duit boleh nggak? Oh boleh. Kenapa jangan nggak minta duit? Usaha. Ya nanti aku sudah lo. Lu usahanya nggak oleh duit harus Gusti Allah di sana. Kamu wis foto Senin Kemis, Senin Jumat. Kamu kok disalah-salah nih? Kalau sampai jalur minta itu yang jelas dan nggak bingung. Jangan jalur duit itu berapa kamu uang? 1 juta, 2 juta, ya, 2 miliar. Kalau kamu yakin Allah Maha Kaya, jangan tahu kosong. Berapa kamu mau? Ini atai miliari rupiahkan. Tapi kalau mau dolar ya dolaron. Kalau kamu kayak gitu. Ada loh, tapi belum tahu ngajari gini udah beda. Belum kawan. Kalau aku ngomong depan kiai kok. Jalan doang. Kenapa kamu nggak duit? Berikan pada uang berapa? Ini atai miliari rupiah 200 miliar. Rupiah aja lah, nanti dolar ada tukar ganda. Kenapa anda mahal? Aku kenal ya, sudah mau memberi. Masa 200 miliar kayak tak oke? Masa 200 miliar nggak mau beli? Ya, siapa nggak yakin nggak bisa apa tuh nggak yakin malah saya ragu-ragu itu loh. Curiga sama Allah itu, Allah dicurigai coba. Barang siapa yang malam hari ini curiga besok nggak dapat rezeki, itu menistakan Tuhan. Itu
curiga sama Tuhan. Dikira Allah kan yang dia tadi enggak, minta terang-terangan. Mohon maaf, Bapak, nggak usah dulu. Kan proposal 200 miliar. Seandainya ya, habis ini selesai ya. Habis ini selesai. Ya, biasanya sampai itu. Dikira kok itu bumbu ya, Pak. Umpama ya. Nggak usah 200 miliar. Seandainya dikabulkan 10% aja. Berapa? 10% berapa? Ya, biasa hitung duit. 20 miliar. Murah. Kota murah, mungkin. Seumpama. Ya, jangan 10% lah. 10% aja. Sudah 2 miliar. Alhamdulillah. Wes kena nggawe kontrakan perusahaan kena tuku mobil sing apik, gawe mesin sing apik. Itu ya iso tambah. Ya kira-kira itu aja. Insyaallah lahir sakatum lahir dan nanti asal kamu bersyukur benar-benar nikmat itu akan ditambah. Insyaallah makinnya tambah berkah. Amin. Segera ini dibongkar itu. Amin. Ya bersyukur sendiri. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.